لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah masjid Isti'anah yang saya hormati semuanya dan yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan kita untuk bisa hadir tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah selalu tetapkan nikmat-nikmatnya kepada kita, tetapkan nikmat iman Islam, tetapkan nikmat kesehatan, tetapkan nikmat pertolongan dan kekuatan, tetapkan nikmat keamanan dan kesejahteraan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga berkat duduknya kita di sini, waktu yang kita manfaatkan untuk kegiatan yang sebaik-baiknya, semoga Allah Ta'ala berkahi, dan semoga keberkahan yang ada di majelis ini mengalir untuk kita, anak istri kita, keluarga kita, keturunan kita, orang-orang yang kita cintai, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bersama-sama duduk untuk berusaha membaca apa yang sudah ditulis oleh para ulama dan kaum salihin, pesan-pesan mereka, karangan-karangan mereka, wasiat-wasiat mereka yang kita baca. Bila kita tidak mendapati atau bila kita belum punya kesempatan untuk bertemu langsung dengan mereka, para kekasih-kekasih, para alim ulama. Imam Syafi'i mengatakan, kalau tidak para wali itu adalah alim ulama, maka siapa yang akan jadi wali Allah? Nah, bila kita mungkin belum bisa berjumpa dengan mereka, walaupun para kekasih Allah Ta'ala itu akan selalu ada setiap masa. Allah Ta'ala itu punya hamba-hamba yang di atas muka bumi, maka berkat hamba-hamba Allah Ta'ala tadi, Allah perbaiki keadaan umat, Allah bimbing umat, Allah luruskan keadaan mereka, dan berkat doa mereka Allah jaga muka bumi, Allah berikan keamanan buat penduduk negeri. Sebutkan dalam sebuah kalimat yang diucapkan para mereka kaum saleh, laulahu bainal anami ladubdikat jibalun wa ardun irtikabil khati'ati. Sungguh kalau tidak karena sebab keberadaan mereka, para wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, kekasih-kekasih Allah yang ada di antara manusia yang lainnya, mereka ada dan mereka hidup di antara kita. Sungguh kalau tidak keberadaan mereka di antara manusia, dan dikaji baru, maka gunung ini akan bergetar, meletus semuanya. Wa bumi ini akan berguncang, tempat terus itu. Kenapa itu terjadi? Ketika berkhati'ah, karena sebab perbuatan dosa yang dilakukan oleh anak manusia. Makanya keberadaan mereka, para kekasih Allah Ta'ala ini, sebagai penyelamat umat, penolong umat, pembimbing umat, yang mana mereka adalah pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melanjutkan perjuangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi menyebutkan keberadaan mereka itu eksis hingga akhir zaman.
Ada sebuah hadis yang menyebutkan Nabi pernah bersabda, "Ma ijtama'a arba'una min ummati illa wa fihim waliyyun lillah," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah berkumpul dari umatku ini 40 orangnya. Jadi berkumpul dalam perkumpulan yang baik. Tidaklah berkumpul daripada umatku ini 40 orangnya. Ada 40 orang umat Nabi Muhammad berkumpul, illa terkecuali ada di antara salah satu dari mereka waliyun lillah, walinya Allah. Makanya kenapa sholat berjamaah itu adalah gambaran sholat yang diterima oleh Allah. Karena di situ bisa jadi ada salah seorang yang soleh, yang dipandang oleh Allah, kemudian rahmat turun di situ berkat sang orang soleh tadi, Allah turunkan rahmat dan Allah terima sholatnya orang di situ. Kalau ternyata di tempat itu sampai tidak ada satu orang solehnya, maka berkat sifat-sifat yang baik yang ada di antara jamaah tadi terkumpul menjadi satu seperti sosok orang yang soleh, maka berkat itu tadi Allah turunkan rahmat dan Allah Ta'ala terima sholatnya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita ini tidak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan kisahnya ceritanya luar biasa, wali songo, para awliya itu kumpul banyak ya. Wali-walinya Allah Ta'ala itu dulu nyata, nampak, kelihatan banyak. Tidak seperti zamannya ini. Nah, kalau kita mah betul banyak wali, tapi wali murid sama wali kelas. Ada jarak 1-2 wali hakim ya. Adapun waliyun lillah, walinya Allah di zaman sekarang mereka banyak menutup diri. Mereka tidak menampakkan diri, tapi keberadaan mereka ada, pekerjaan mereka terus mereka kerjakan. Mereka selalu membimbing umat, mendoakan umat, memperbaiki keadaan umat, karena mereka memang pewarisnya. Nah, apabila kita tidak mendapati keberadaan mereka, mungkin karena sebab mereka itu banyak menutup diri, atau mungkin karena sebab mereka itu kita, atau mungkin karena sebab kitanya. Ya, para wali Allah Ta'ala itu ada kekasih Allah itu terus ada. Kalau kita nggak bisa berjumpa mereka karena sebab mereka memang menutup diri, tidak menampakkan dirinya, atau mungkin masalahnya ada pada kita. Kita orang yang tidak bisa memandang mereka. Karena sebab apa? Tingkat nilai prasangka baik kita kurang. Husnudzan kita kepada hamba Allah Ta'ala itu kurang. Maka kita terhijab, tertutup pandangan kita untuk bisa menyaksikan keberadaan mereka. Padahal mereka ada di antara yang lain. Makanya dulu ada salah seorang soleh yang berpesan kepada putranya. Kalau tidak salah Sayyidina Ali Zainal Abidin, itu beliau pernah berpesan kepada putranya, "Wahai putraku, janganlah engkau berprasangka kepada salah seorang pun dari hamba-Nya Allah. Berprasangka baiklah engkau kepada hamba-hambanya Allah. Satu pun kau jangan berprasangka kepada mereka. Prasangka baik. Siapa tahu hamba tadi, orang tadi adalah orang yang dititipi oleh Allah Ta'ala rahasia keilmuannya. Berbaik sangkalah kepada hamba-hamba Allah. Kita tidak tahu siapa itu kekasih Allah, yang mana. Dan wali Allah Ta'ala tidak harus duduk di depan. Mereka terkadang duduk maling. Bisa jadi mereka yang merapikan sepeda motor kita, tapi dia orang yang dekat dengan Allah, dicintai Allah. Kalau angkat tangannya, tembuslah itu doa muslim. Bagaimana Rasulullah Sayyidina Ali mengatakan berprasangka baik kepada hamba-hamba. Jangan kau berprasangka kepada salah seorang dari mereka. Siapa tahu di antara orang tadi ada yang dititipi rahasia kewaliannya. Siapa itu wali? Bahkan Nabi pernah menyebutkan bagaimana rubba asy'ath al-bar madrudun 'ala al-abwab law aqsama 'ala Allah la barra, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, berapa banyak orang yang tampaknya kotor, berdebu, peluh, corok tampaknya,
penampilannya yang buruk. Akan tetapi kata Nabi, "Lau sama Allah la Allah." Tapi orang ini kalau sekali dia ngangkat tangan, dia berdoa, dia meminta kepada Allah, la Allah akan memulaikan mengabulkan apa yang dia minta. Wali-wali Allah Ta'ala itu banyak. Nah, ada. Tapi kenapa kita tidak bisa melihat itu tadi? Kurang husnul, kurang prasangka. Hati itu kalau bersih, itu akan menampakkan sosok yang jernih dan bersih. Lautan itu kalau jernih, maka dasar lautnya akan tampak. Begitu pula kita ini kalau bersih, maka hati kita akan dibukakan tabirnya dan dapat menyaksikan orang-orang yang bersih. Tidak bisa tahu sebuah nilainya mutiara atau permata kecuali orang dari orang ahli permata. Orang tidak akan menganggap orang lain itu baik kecuali memang orang tadi adalah orang yang baik. Makanya dari itu, dan terus bagaimana kita ini? Kalau kita tidak bisa bertemu dengan para alim ulama, orang yang dididik ilmunya oleh Allah, kekasih-kekasih Allah, bagaimana jalannya mereka berpesan? Kalau kau tidak mendapati sosoknya, cari tulisan-tulisannya, cari karangan mereka, buka kitabnya, karena adanya kitabnya mereka, tulisan-tulisan mereka ini sebagai gantinya buat orang yang seperti kita semua. Kalau kita belum mendapati keberadaan mereka di hadapan kita, jadi kalau kita ini tidak bisa ketemu para wali kayak zaman dulu, bisa ketemu dengan Maulana Malik Ibrahim, bisa ketemu orang dulu dengan namanya Syekh Abdul Qadir Jailani, bisa ketemu dengan namanya para sunan. Orang dulu bisa ketemu tiap hari sholat berjamaah bersama mereka, seperti sahabat tiap hari ketemu Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, berjabat tangan dengan Rasulullah, makan bareng Rasulullah, dipeluk oleh Rasulullah. Nah, kita ini orang akhir zaman, bahasa Inggrisnya koretan. Bagaimana kita tetap tidak akan kehilangan keutamaan? Buka kitab-kitab mereka, buka nasihat mereka, buka buku mereka. Siapa tahu kita akan jadi orang yang beruntung. Kita akan dikumpulkan dalam kelompoknya mereka nantinya. Amin. Allahumma. Nah, ini ada satu kitab yang akan kita baca. Ini kitab yang kemarin sudah sempat kita singgung penjelasannya, siapa mereka, kaum sholihin. Ada satu kitab yang istimewa disusun oleh Al-Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Ini ada satu kitab beliau berjudul Adab Sulukul Murid. Bagaimana adabnya kita orang yang berjalan sebagai seorang murid. Bagaimana kita ini meniti jalannya seorang murid. Maksudnya bagaimana? Bagaimana kita ini meniti jalannya orang-orang yang saleh, orang yang mencari keridhaan Allah, berjalan untuk mencari keridhaan Allah. Murid itu orang yang mencari apa? Keridhaan Allah. Nah, bagaimana di sini? Dalam judul kitabnya diajarkan adab-adabnya orang yang berjalan sebagai seorang murid, jalan seorang yang ingin mencari keridhaan Allah, jalan seseorang yang ingin dekat dengan Allah, dan jalannya seseorang yang ingin sampai kepada Allah. Di sini diajarkan, ditulis oleh beliau, bagaimana kita ini nanti yang mengikuti jalannya para aulia tadi. Nah, kalau jalan ini kita jalani, nampak ini kita langkahi, maka kita akan sampai di finish nanti. Yaitu apa? Tempat kemuliaan, tempat keridhaan, martabat derajat yang tinggi, sebagaimana kekasih-kekasih Allah. Jadi ini jalan kalau kita ini berjalan di relnya akan sampai. Barang siapa yang berjalan di atas relnya maka dia akan sampai. Nah, ini beliau seolah-olah di sini ngajarin kepada kita adab. Bagaimana kita ini berjalan di jalannya mereka. Nanti kalau kita sampai, ya kita akan sampai kepada derajatnya mereka. Sebagaimana mereka juga telah sampai mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, mendapatkan derajat yang tinggi, mendapatkan pangkat kecintaan di sisi Allah. Nah, ini sini ada judulnya kitab yang luar biasa, Adab Sulukul Murid. Mudah-mudahan Allah fahamkan kita semua ya. Saya cuma bisa membaca,
mungkin sedikit menerjemahkan, mudah-mudahan Allah bukakan kefahaman buat kita semua. Jadi saya sama dengan posisi sama-sama murid. Nah, gurunya siapa? Gurunya beliau yang punya kitab, Imam Abdullah bin Ali Haddad. Ya. Kaum Saleh mengatakan tidaklah dibaca kitab hadis Bukhari, tidaklah dibaca di situ kitab hadis Bukhari terkecuali ruhannya Rasulullah hafiz. Karena dibacakan hadis-hadis rohani Rasulullah hafiz kalau dibacakan hadis Bukhari. Ulama juga mengatakan tidak dibaca kitabnya kaum saleh terkecuali mereka sang pemilik kitab juga hafiz, rohaninya hafiz di situ. Dan beliau lebih kita dari sini. Kita baca bareng-bareng dan Allah bukakan kefahaman di jalan kita, di jalannya mereka, langkah demi langkah ya. Walaupun kita ini orang yang ada di akhir, mungkin kita belum bertemu dengan para kekasih Allah Ta'ala, tapi kalau kita berusaha, ada rasa keinginan, ada satu kemauan, ada satu kesadaran kita untuk memperbaiki diri, dan kita ada tekad untuk mau mencontoh, meniru, mengikuti jalan mereka, maka insya Allah Allah akan sampaikan kita kepada derajat mereka ya. Walaupun langkah hilang, walaupun satu langkah sedikit, tapi insya Allah nanti menjadi buktinya. Amin Allahumma. Lain kitab ini kita baca pembukaannya. Diawali kitab ini oleh beliau dengan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau ikuti dengan kalimat hawla wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setiap penyusun kitab, setiap para ulama itu tidak menyusun kitabnya, tidak menulis karangan-karangannya, terkecuali selalu dan selalu pasti mereka awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Mengharap pertolongan dari Allah, mengharap keberkahan namanya Allah. Karena tidaklah namanya Allah itu disebut di satu awal pekerjaan terkecuali Allah berkahi pekerjaan tadi. Kecuali Allah Ta'ala jadikan banyak kebaikan daripada pekerjaan tadi. Sebaliknya, setiap perbuatan atau pekerjaan bila tidak diawali dengan menyebut nama Allah, maka bagaimana pekerjaan tadi menjadi baik? Bagaimana pekerjaan tadi mendatangkan keberkahan buat sang pelaku? Jadi himbauan buat kita agar kita ini mencontoh mereka juga. Bagaimana itu? Ya awali semua kegiatan kita dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Walaupun hanya dengan kalimat Bismillah, itu paling sedikit. Kalimat Bismillah ini belum pernah dibahas. Kalimat Bismillah menyebut nama Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Kullu amrin di balik la yudau fihi Bismillahirrahmanirrahim, bahwa abdar." Di riwayat bahwa abdar, di riwayat bahwa ajdar. Atau kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Kullu amrin," semua perkara, semua hal di balik yang dikerjakan oleh akal sadar manusia, dan pekerjaan tadi adalah hal-hal yang diperhatikan oleh syariat, maka minum, bekerja, mencari ilmu ya. Semua hal yang dilakukan oleh akal sadar manusia dan hal yang diperhatikan dalam syariat, la yudauhi, ketika hendak mengerjakannya tidak diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, bahwa al-qaul, maka pekerjaan tadi terputus kebaikan. Dalam riwayat yang lain, al-taru, buntung. Al-taru itu orang yang tidak punya keturunan, putus habis. Al-taru, putus habis kebaikan. Dalam riwayat yang lain, ajdam. Ajdam itu orang yang terkena penyakit lepra. Ya. Jari-jarinya ngoprol, rontok. Alhamdulillah ini, ya amal itu
kalau dikerjakan tidak diawali dengan menyebut nama Allah, rontok kebaikan, ya, gugur, jatuh satu persatu. Sedikit kebaikannya, sedikit keberkahan. Ini kenapa orang dulu, para ulama selalu memulai dengan bismillah, walaupun dengan kalimat bismillah, walaupun hanya menyebut kalimat bismillah. Kenapa? Karena Allah lah ini segala kebaikan. Allah lah ini sang maha penuh dengan kebaikan. Tak disebut nama Allah disebut kecuali tempat ini menjadi baik. Ya. Tak disebut nama Allah kecuali menjadi baik. Allahu nurul samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Maka kalau disebut nama Allah semuanya menjadi baik. Bahkan Allah perintahkan kita ini untuk tidak berdoa kecuali kita sebut nama Allah. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang indah. Fad'uhu biha. Maka berdoalah engkau dengan menyebut nama-nama. Jadi jangan lupa kalau kita mulai pekerjaan kita baca bas. Keluar rumah jangan lupa baca bas. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagaimana Rasulullah mengatakan barang siapa dia keluar rumahnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah, sebut namanya Allah, wala haula wala quwwata illa billah, maka Allah akan menjaga orang tadi dari godaannya syaitan sampai dia nanti kembali ke rumahnya. Maka setan tidak bisa menggoda orang tadi hingga orang tadi kembali lagi sampai ke rumah. Apa keutamaan kalimat basmalah? Keutamaan kalimat basmalah. Bagaimana kita diajarkan masuk kamar mandi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, dengan namamu aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Masuk kamar mandi, barang siapa yang baca doa ini, setan tidak bisa mengganggunya di kamar. Ketika dia makan, Rasulullah bersabda, barang siapa dia makan, dia baca basmalah, maka setan tidak bisa ikut makan. Barang siapa dia mendatangi istrinya, kemudian dia menyebut nama Allah, Bismillah, paling tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjadi syaitan, menjadi syaitan marazatan. Ketika dia mengucap Bismillah ketika mendatangi istrinya, maka kemudian Allah memberikan rezeki kepadanya dan ambillah istrinya, maka nantinya dia memiliki anak yang terlahir. Anak tadi dijaga oleh Allah, setan tidak bisa mencelakakan anak ini sampai matinya sama. Mungkin setan bisa menggoda tapi tidak bisa mencelakakan. Berkat kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat basmalah ini penting. Mau nambah-nambah jangan lupa baca basmalah. Dulu ada seorang istri yang memiliki seorang suami yang munafik. Mungkin cerita ini sering kita dengar. Sang istri punya seorang suami yang dia munafik, artinya masih setengah beriman, setengah kufur. Dan sang istri punya kebiasaan setiap melakukan satu hal, istri sang wanita tadi, istri yang solehah ya, dia selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia mau masak, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk kamar mandi, Bismillahirrahmanirrahim. Mau buka lemari, Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya apapun yang akan dilakukan oleh sang istri orang munafik itu dia selalu baca Bismillah. Sampai suaminya ini gahar, ngerti sih, gahar itu, pegel, kesel. Ini apa yang istri saya? Selalu nyebut nama Allah, ya. Selalu nyebut nama Allah. Maka sang suami yang munafik ini imannya masih ada di nifaq. Dia melakukan tipu daya saya. Coba lihat, saya akan buat dia kecewa dengan kalimat yang selalu dia ucapkan. Saya akan buat dia kecewa dengan kalimat yang dia ucapkan. Maka sang suami tadi bilang kepada istri, wahai istriku, ini saya punya dompet isinya uang, saya titipkan kepada engkau. Nanti satu saat mungkin saya butuh, saya akan ambil. Maka kata istri, baiklah kalau mau kau titipkan,
dititipkan kepada istrinya. Kemudian istrinya meletakkan dompet sang suami tadi di lemari sambil dia buka lemarinya, Bismillahirrahmanirrahim. Kata suaminya, saya akan buat kecewa dengan kalimat Bismillah. Begitu dompet tadi ditaruh di lemari, istrinya keluar, maka suaminya masuk, diambil dompet tadi dari lemari dan dibuang ke sungai, ke laut. Dibuang. Setelah dibuang, selang berapa waktu sang suami bilang kepada istrinya, wahai istriku, kau masih ingat dulu saya titip kepadamu dompet, uang? Oh iya, masih ada. Kau simpan di mana? Masih ada, saya simpan di mana? Bawa sini, saya membutuhkan. Maka istrinya masuk ke dalam kamarnya, buka lemarinya. Seperti biasa, dia ucap Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dibuka itu lemari, dia mendapati dompet itu ada di dalam lemari. Kemudian diserahkan kepada suami. Ini milikmu. Kaget suami. Kok bisa? Dia bisa. Kamu titip kepada saya taruh di mana? Loh enggak, ini kan dompet, jadi memang. Lah kok bisa? Ya memang di sini. Maka suaminya tertobat, kerasakan. Nah, dia bertobat, dia mengatakan, saya niat mau mencelakakan engkau dengan kalimat yang selalu kau ucapkan. Tapi ternyata Allah Ta'ala menolong diri. Ceritakan bahwa ketika sang suami tadi minta dompetnya kepada sang istri, Allah Ta'ala mengutus malaikat dan memerintahkan kepada seorang malaikat ambil dompet yang dibuang suaminya ini, ambil kemudian letakkan ke dalam lemari. Berkat kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat Bismillah ini agung. Kalau mau bahas tentang keutamaan basmalah begitu banyak, begitu besar. Bahkan Sayyidina Khalid bin Walid, bagaimana ceritanya sudah sering kita ceritakan ya. Sayyidina Khalid bin Walid itu bagaimana ceritanya? Beliau punya seorang hamba sahaya budak yang sangat benci kepada beliau. Saking bencinya, ini budak ini biasa kerjanya menyiapkan makanan untuk sahabat Nabi Sayyidina Khalid bin Walid. Itu saking bencinya di budaknya itu makanan untuk tuannya tadi, untuk Sayyidina Khalid bin Walid itu dibubuhkan racun. Pulang tuannya Sayyidina Khalid masuk ke rumahnya, makanan sudah disajikan, sudah disiapkan, kemudian dimakan oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Selesai itu makanan dimakan, tidak terjadi perubahan apapun, tak pusing, tak jatuh di tempat, tak pingsan, tak tewas. Jadi budak ya, manusia itu kok diracun, utuh, ya, tak ngefek. Besok saya racun, besok diracun lagi makanan saya makan, dibumbui racun. Besoknya dimakan, ya tidak apa-apa. Saya tidak mengalami sama apapun. Besoknya diracun lagi. Sampai beberapa kali, beberapa waktu, hingga sang budak ini tidak kuat. Ini tuan saya ini dan manusia. Akhirnya dia saking tidak kuatnya, ragu, tuan saya mau bicara. Ada, Anda ini manusia apa malaikat? Kalau saya manusia seperti itu, tapi Anda kok tidak bisa mati? Kenapa? Maaf buat saya terus terang benci dengan Anda. Saking bencinya saya, setiap Anda makan saya bubur racun. Dan setiap sudah berkali-kali, entah sudah berapa waktu Anda ini saya bubur racun. Tapi kenapa Anda tidak mati-mati? Anda ini manusia. Malaikat atau apa? Tidak bisa mati. Kata Sayyidina Khalid bin Walid, oh iya, memang betul. Kau mau meracun saja, kau tidak bisa. Karena Habibie kekasih saya Rasulullah SAW sudah ngajari saya, kalau mau makan, saya diajarkan Rasulullah baca Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asni syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul. Maka sungguh tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan dirimu wahai Khalid. Bahkan di dalam peperangan itu diceritakan kan beliau sering diutus berperang. Sampai dia sampai ke satu kerajaan negeri yang di situ penduduknya kaum Nasrani. Kaum Nasrani, kemudian rajanya menantang Khalid, sahabat Khalid. Wahai Khalid, saya ingin
uji kebenaran ajaran agama yang kau bawa. Kalau kau bisa buktikan bahwa agama yang kau bawa ini benar, saya akan beriman. Katanya si Sayyidina Khalid, engkau minta bukti apa dari sini? Kau minta bukti apa? Kalau saya ini punya racun, ini racun mematikan. Semua racun mematikan. Tapi ini racun yang dahsyat, dibawa di kerasnya. Kalau kau makan ini, kau tak apa-apa, saya beriman. Kau bisa buktikan kebenaran yang kau bawa, kita akan beriman. Baik, kau sini racun, dibawa, dimakan sama saya nak beriman. Ya. Dimakan racun sampai habis. Selesai dimakan, tak terjadi apa-apa. Bahkan diceritakan Sayyidina Khalid bin Walid saat itu cuma mengeluarkan keringat saja berkeringat. Berefek daripada racun. Sudah menangis, kenapa? Ini ajaran Nabi Muhammad. Masuk iman, masuk Islam, beriman itu penduduk negeri ini. Berkat kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Cuma saya tak ngajarkan praktek. Nanti di rumah terus minum cyanida, ada yang tewas terus saya dituntut makan kopi. Kalau itu Ustaz Abdullah ngajari katanya tak apa, bukan begitu. Ya, paling tidak kalau level kita baca Bismillah, mungkin ada penyakit, ada virus, ada apa, kita minum Allah tawarkan insya. Ya, Rasulullah kemarin sudah mencapai derajat yang lebih hebat. Nah, kok bisa kan sama Bismillah anjing, tapi siapa dulu yang baca? Seperti jenengan megang pedang, yang megang pedang anak kecil atau ahli pedang. Kalau pedang itu yang pegang anak kecil bisa dirinya sendiri dipotong. Tapi kalau pedang itu yang pegang ahlinya, 10 orang bisa dipotong. Nah, kita ini mengucap Bismillah, tapi kita mesti level dasar. Ya, kita masih sering maksiat. Mulut kita ya baca Bismillah, pulang dari baca Bismillah kita ngerasain orang. Jadi mandinya itu rada kurang. Tidak kayak mandinya orang-orang dulu, tulisannya itu zede, ucapannya benar, tidak pernah dusta, tulisannya tidak maksiat, ucapannya mandi. Bismillahirrahmanirrahim jadi obat kemana? Makanya orang dulu itu tak banyak cincong. Orang sakit datang baca Bismillah, orang sakit datang baca, dibacakan ya kayumu, ya kayumu. Ditanya bang dengan ibu resepnya apa? Orang datang ke tempatnya dengan sakit dibacai sembuh, sakit ini dibacai sembuh, sakit itu dibacai sembuh. Dengan resepnya apa? Saya tidak punya apa-apa, saya cuma punya amalan itu saja. Apa amalannya? Ya kayuku, ya kayuku, ya kayuku, ya kayu. Setelah kita jadi ternyata itu Asmaul Husna, ya Hayyu ya Qayyum. Tapi karena yang ucap jiwanya baik, hatinya bersih, mulutnya bersih, mandi. Dan kita, ya, anak kita atau orang lain tak tolong, kesurupan jin, dibaca ayat kursi, jinnya ikut baca ayat kursi, mentang. Dan kenapa? Dan jangan baca ayat kursi ngomong dorong, jangan baca ayat kursi suka ngerasain, jangan baca ayat kursi ngomongnya suka adu domba. Bagaimana ayat kursinya mau mandi? Jadi ya bagaimana? Ya alhamdulillah masih jauh lebih baik daripada kita tidak baca sama dia tetap baca sampai kita membersihkan anggota tubuh, bersihkan mulut kita, bersihkan lisan kita, bersihkan hati kita. Jadi doa kita itu mustajab, ucapan yang kita ucapkan itu doa kita membuka pintu lah karena kebersihan diri. Ini kembalinya kepada jadi membaca basmalah itu baru penting. Semua pekerjaan kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena itu membawa baik. Kemudian setelah basmalah beliau melanjutkan dengan kalimat haubalah. Kalimat haubalah dikatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi beliau mengatakan la haula, tiada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dari sisi Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala zat yang maha alim, maha tinggi, al-azim, dan dia zat yang maha agung. Nah,
Kalimat ini adalah kalimat pernyataan pembebasan, membebaskan, berlepas diri dari merasa memiliki daya dan upaya atas apa yang bisa dilakukan oleh hamba. Beliau terlaksananya kitab yang beliau susun. Beliau tahu bahwa kitab ini sudah dari tersusun. Di situ beliau tahu bahwa berhasilnya kitab ini disusun, sempurnanya karangan ini ditulis, jadinya buku ini hingga dari awal hingga akhirnya itu semua bukan atas kekuatan dan daya upaya diri beliau sendiri, tapi beliau tahu bahwa tidak ada kebaikan yang bisa dikerjakan hamba dan tidak ada kejelekan yang tertolak dari seorang hamba kecuali itu adalah daya dan upaya kekuatan dari Allah. Jadi beliau tahu, walaupun beliau itu orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu yang luar biasa, tapi beliau tidak menyandarkan amal perbuatannya kepada dirinya. Tapi mereka, kaum salihin, menyandarkan amal perbuatannya kepada haul, daya dan kuat kekuatan Allah. Kalau Allah yang memberikan daya dan kekuatan kepada seorang hamba, mustahil seorang hamba akan bisa berbuat satu kebaikan saja. Contoh, Allah kalau tidak menghendaki lisan kita ini mengucap kalimat menyebut namanya, maka Allah tidak akan bisa, maka seorang hamba tidak akan bisa mengucap kalimat yang baik. Kenapa? Daya upaya itu dari Allah. Seorang hamba kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki, tidak memberikan kekuatan untuk menjauhkan dirinya dari maksiatan, maka hamba ini akan berbuat banyak dosa dan kemaksiatan. Jadi daya dan upaya itu datangnya dari Allah. Kita tidak diperkenankan menyandarkan daya upaya itu kepada kekuatan dan usaha kita. Pandanglah apa yang berhasil kita lakukan, itu murni pertolongan kekuatan dari Allah. Kita hanya menjalankan sebab, tapi kalau Allah tidak menguatkan kita, tidak menolong kita, tidak ada nilai sebabnya. Contoh, dengan kerja, dengan katakan ini saya berhasil, saya dikerja karena usaha saya berhasil karena kekuatan saya berhasil karena kecerdasan saya berhasil karena kemampuan saya. Sungguh hal ini nampak benar, tapi keliru sekali. Kenapa? Karena sebetulnya keberhasilan dia itu daya upaya dari Allah. Siapa yang menggerakkan dia untuk bisa berusaha? Siapa yang menggerakkan hati manusia untuk datang kepadanya? Siapa yang gerakkan manusia untuk datang ke tokonya? Siapa yang gerakkan hati Allah untuk mau membeli barang? Siapa yang gerakkan hati pelanggan? Allah. Bukan karena pintarnya kita. Berapa banyak kita ini pintar, ya? Merayu, menawarkan barang kita kepada manusia, kepada orang lain. Tapi kalau Allah tidak menghendaki orang tertarik, kita tidak akan tertarik. Makanya daya dan upaya itu datangnya dari Allah. Hamba itu bisa berbuat baik, pertolongan dari Allah. Hamba itu bisa menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa, itu pertolongan dari Allah. Jadi tanda hamba yang betul-betul mengenal Allah, sehingga beliau betul di awal kami ini kalangan ini bukan karena daya upaya saya, ini pertolongan dari Allah. Kalau Allah tidak nolong saya, tidak mungkin saya akan bisa menulis kitab. Panjenengan menganggap bisa masuk tulis sendiri karena kekuatannya benar. Kalau Allah tidak menghendaki dengan sampai di sini tidak bisa sampai. Satu langkah pun kita tidak bisa melangkah. Kalau Allah tidak menghendaki kita untuk melangkah. Makanya kita tidak boleh ini namanya wujud banggali. Banggali itu kadang kita sudah berbuat baik, kita merasa bahwa ini daya upaya kita, ini kekuatan kita, ini usaha kita. Dia lupa dia memberikan itu semua Allah. Seperti ceritanya seorang hamba, mungkin nanti ada pembahasan di bab yang nanti. Ada hamba itu yang dia bisa ibadah, bisa mengerjakan taat, diberi umur oleh Allah Ta'ala 500 tahun, tinggalnya ada di tengah laut. Di situ ada di satu tengah laut ada satu pulau terpencil, dia hidup sendiri, umurnya 500 tahun.
murni dipakai untuk ibadah sampai meninggalnya dalam keadaan sujud. Sampai meninggalnya dalam keadaan sujud. 500 tahun umurnya untuk ibadah, tidak pernah maksiat sampai meninggalnya dalam keadaan sujud. Kira-kira masuk surga apa masuk surga? Ya, masuk surga. Di hari kiamat dipanggil oleh Allah, bulan dan bulan, kau telah berbuat amal ketaatan. Jadi aku menurunkan rahmatku kepadamu, maka masuklah engkau ke dalam surgaku dengan rahmatku. Maka hamba tadi mengatakan, loh, ya Allah, kenapa kok saya masuk surga dengan rahmatmu? Bukankah saya ini bisa balik masuk surga? Enggak lebih panas karena sebab amal saya. Umur saya 500 tahun, saya pakai itu sholat, ibadah, sujud sampai saya meninggal dalam keadaan sujud. Apakah amal saya tak layak membuat saya masuk surga? Bukankah saya ini lebih pantas masuk surga karena amal saya? Maka kata Allah Ta'ala, hei hamba, amal itu belum sebanding dengan nikmat-nikmat. Kalau kamu mau buktikan amal-amalmu sebandingkan dengan nikmatmu, malaikat bawa amalnya 500 tahun, timbang dengan nikmat-nikmatmu. Apakah amal yang dia kerjakan itu sudah bisa mengimbangi, sudah bisa menjadikan bentuk syukurnya dia kepada nikmat-nikmatku yang aku berikan untuknya? Maka ditimbang oleh malaikat amal yang 500 tahun ditimbang dengan nikmat Allah. Kata malaikat, ya Allah, nikmatmu yang mana yang kami timbang dulu? Nikmat mana? Coba timbang amal ibadahnya 500 tahun sudah bisa membayar nikmat mata dari aku. Ditimbang satu nikmat mata ditimbang dengan amal ibadah hamba yang 500 tahun, maka bergerak timbangan bisa kemudian menjadi berat nikmat mata mengalahkan beratnya amal ibadah yang 500 tahun. Ada di sini ibadah 500 tahun, tidak pernah maksiat 500 tahun, ibadah sujud sholat 500 tahun sampai meninggal dalam keadaan sujud. Ada orang, tidak ada satu pun dari umat Nabi Muhammad, tidak ada satu pun yang punya amal seperti itu. Ternyata lebih berat nikmat mah. Kata Allah Ta'ala, hamba, nikmat mata yang aku berikan kepadamu itu belum bisa kau bayar dengan ibadahmu yang 500 tahun. Berarti kau masih punya hutang dengan aku. Nikmat-nikmatku yang lain yang belum kau syukuri, berarti kau sudah kufur kepada aku. Banyak nikmatku yang masih kau kufur. Malaikat bawa orang ini masukkan ke neraka dengan amal ibadahnya yang 500 tahun. Maka dia menjadi, ya Allah, jangan Allah, baiklah, masukkan saya ke surga dengan rahmat. Kata Allah Ta'ala, dengan rahmatku. Kau hidupmu berapa tahun? 500 tahun. Siapa yang beri umur 500 tahun? Engkau, ya Allah. Ya sudah, terus 500 tahun kau pakai buat apa? Saya pakai ibadah kepada Engkau, ya Allah, saya tidak pernah bermaksud. Kau pakai ibadah satu. Siapa yang memberikan taufik, kekuatan dan hati untuk mau ibadah? Siapa yang kasih? Engkau, ya Allah. Ya sudah, dari sana, bukan dari itu. Terus kau selama ada di buah yang terpencil, setiap hari mau makan apa? Saya makan dari satu buah yang kau tumbuhkan, ya Allah. Buah dari setiap harinya tumbuh buah, satu buah. Kata Allah Ta'ala, buah itu mestinya tumbuhnya kapan? Itu buah mestinya tumbuhnya beberapa bulan sekali, baru 3 bulan sekali baru tumbuh. Itu buah aku tumbuhkan untuk setiap hari satu buah. Siapa yang menumbuhkan buah itu setiap hari itu? Engkau, ya Allah. Ya sudah, dari saya. Terus kau minum dari mana? Dari mata air, ya Allah. Di tengah pulau terpencil itu ada mata air yang keluar dan airnya tidak asin. Sedangkan aku tinggal di antara lautan ini. Kata Allah, siapa yang memancarkan air yang segar dan tidak asin? Engkau, ya Allah. Ya sudah, semua dari saya. Terus terakhir yang kau minta apa? Ya Allah, aku minta supaya aku mati dalam keadaan sujud. Siapa yang mengabulkan doaku sehingga aku jadi engkau mati dalam keadaan sujud? Engkau, ya Allah. Ya sudah, semua dari saya. Kau jangan merasa bahwa kau ini beribadah bisa masuk surga karena amalmu. Itu karena rahmatku, pertolonganku, pemberianku dalam sombong. Kau sudah 500 tahun belum ada apa-apa. Kata kita, Masya Allah, baru belajar hatam satu kitab sudah ngaku dirinya wali. Baru belajar berapa tahun sudah dirinya, ya Allah, sombong
tidak muat, tak sombong luar biasa, menganggap remeh manusia, merendahkan orang lah, seolah-olah dia yang punya fungsi syur, dan na'udzubillah ini dibenci oleh Allah. Jadi kita ini harus apa? Banyak-banyak ucap la haula wala quwwata, tidak ada daya dan upaya kecuali datang dari Allah. Kalau tidak karena rahmat Allah kita tidak bisa duduk di sini. Kalau tidak karena kemurahannya Allah, tidak mungkin kita bisa berada dalam tempat yang baik, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Kalau Allah menghendaki lain, kita terkena bukan taufik, ini taufik itu kekuatan Allah. Tapi orang tadi kalau terkena khudrat, kekuatan dia untuk berbuat maksiat, alhamdulillah, mungkin kita bukan masuk di sini, masuk di diskotik. Mungkin malam ini kita tidak masuk, mungkin kita masuk di sini. Mungkin kita tidak sini, mungkin kita ikut konsepnya. Nah, mungkin kalau dia kita berbuat dosa dan penistaan maupun digerakkan kita datang ke sini, tergerak hati kita untuk duduk di sini, etika di masjid, mendengarkan kajian nasihat para ulama, nikmat karunia azim besar dari Allah untuk kita alhamdulillah. Maka betul bahwa tidak ada daya wala kekuatan buat kita untuk bisa mengerjakan taat dan menjauhi kemaksiatan kecuali dari Allah Taala, Zat yang Maha Tinggi dan Zat yang Maha Ini karena hawala dalam sebuah riwayat kalimat hawala ini kalimat yang punya kekuatan luar biasa. Barang siapa yang memperbanyak menyebut kalimat la haula wala quwwata illa billah maka Allah akan menyembuhkannya dari 99 penyakit yang paling ringannya adalah kesumpahan. Sumpah, galau, gundah gulana, bete, boringkai, ya. Di kalimat hawala ini bisa mengusir dari diri seseorang 99 penyakit paling kecilnya sumpah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Selesai pembahasan tentang basmalah dan hawala, baru di sini beliau masuk kepada kalimat hamdalah. Alhamdulillah, kami memuji kepada Allah. Kita ini harus selalu memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Kita ini harus banyak-banyak ucapkan. Beliau dalam kitab yang lainnya pernah menyebutkan manusia itu sebetulnya ia menempatkan dirinya di hadapan Allah sebagai seorang hamba yang selalu bersyukur dan banyak mengucapkan pujian kepada Allah bersyukur. Kita ini mestinya bukan menempatkan posisi kita sebagai hamba yang selalu bersabar. Betul, hamba itu dituntut untuk bersabar. Tapi kata beliau, kita lebih pantas dan seharusnya kita menempatkan itu sebagai hamba yang posisinya hamba yang bersyukur. Artinya apa? Kita harus lebih banyak bersyukur daripada kita harus lebih banyak bersabar. Kenapa? Karena kita ini sebetulnya itu lebih banyak mendapatkan nikmat-nikmat Allah yang wajib kita syukuri ketimbang kita mendapatkan ujian cobaan yang Allah berikan kepada kita yang mana kita harus mensabarinya. Kita ini sering loh keadaan ini Allah penting sabar. Zaman sekarang kita dituntut sabar, sabar mabro. Itu kan di belakangnya tertulis sabar, sabar mabro. Kita ini selalu mengatakan sabar, sabar, sabar. Apalagi zaman sekarang kondisi seperti ini, sabar, terus itu betul. Tapi jangan lupa, kita ini harus lebih banyak mengucapkan syukur, syukur, syukur. Kenapa? Sekarang coba kita hitung, banyak mana ujian yang Allah berikan kepada kita dengan nikmat yang kita terima. Coba kita. Jangan sakit itu tiap hari atau seminggu sekali atau sebulan sekali. Misal sakit gigi, yang merasa sakit gigi itu sakit gigi itu tiap hari 2 tahun, apa sehatnya 2 tahun, terus kita makan sembarangan, kemudian sakit gigi. Banyak mana? Banyak enaknya. Bisa makan segala macam nikmat, sate oke, jeroan oke, coklat oke, panas dingin diminum. Lupa tak bersyukur.
Giliran sakit gigi, lupa Ustaz, saya sembarangan jaga gigi saya. Semua orang diberitahu status yang sakit gigi. Lupa nikmatnya Allah. Kita ini orang diberi nikmat lebih banyak daripada diuji. Makanya kita ini harus selalu mengucapkan kalimat hamdalah. Tadi ucap hamdalah yang dipertahankan toh. Ya Bu. Nah hamdalah itu ada orang beli dekat masuk di ATM tik 25 juta. Alhamdulillah diberi nikmat itu juta. Ya, nikmat yang lain banyak yang wajib kita syukuri. Ini Allah itu dengan kemurahannya, kelemah lembutannya, dengan kasih sayangnya itu terus setiap detik nikmat mengalir pada diri kita. Makanya kita harus lebih banyak syukur walaupun kita wajib bersama. Harus alhamdulillah, ucap hamdalah itu wajib buat kita. Suara azan, waktunya sudah selesai. Insyaallah ini baru alhamdulillah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan kali berikutnya. Semoga Allah Ta'ala bukakan hati kita dan Allah Ta'ala paham